Jadi gini, kayaknya udah pernah kita bahas, di Eropa itu lagi tren klub-klub itu sepi karena mereka berolahraga paginya. Night club. Pedal dan lari tren. Teman-teman gue di Bali sebagian besar itu udah, kok gue suka banget party tapi gue lagi gila pedal. Jadi solusinya itu mereka main pedal jujur di meja Singleton. Bahkan di posting. Oh iya ada sih. Ada DJ. Gak apa-apa kalau buat gue terserah. Sumpah. Mabuk itu. Nyabu. Puasa jadi narkoba banget. Pedal narkoba juga. Wancol di sini gitu. Aku jadi. Terus Duduknya di situ. Emang biasa gini? Sebelah kiri gue gila. Enggak, biasa gini. Ini udah mulai. Udah. Narasumber cewek situ. Memang gini di sini. Kagak gila. Harusnya biasanya gue di mana? Enggak, aku di sini selalu. Terus? Tamu di sini. Enggak di sini Wancoy. Harusnya. Oh, terus? Dia request gue situ dah. Enggak, emang gini. Gue biasanya Wancoy tukeran tempat situ. Biasanya gue ke situ. Selalu. Enggak, emang formasi di awal. Ntar kamu lihat deh, sebelum-sebelumnya emang gini. Apa? Dan gue colek-colek kanan sama lu kiri. Jadi emang suka request. Soalnya mereka suka mengada-mengada. Emang gini posisi. Jadi kan biar ngobrol sama tamu dekat. Iya. Kita juga sini dekat semua. Emang gini. Tapi kalau cowok, Wancoy sini. Oh. Enggak, emang. Kenapa gitu ya? Itu. Enggak, emang gini kok emang. Gue suka takut ada yang marah. Jangan lah. Kita dulu dari PWK nongkrong aman-aman aja. Aman tapi ya? Iya, sama Om Mobi. Yang bener aman gak? Om Mobi ya. Om Mobi. Nih, emang kita nongkrong di sisi. Oke, ya banget ya. Iya. Tempat gaul anak muda ya? Iya, kan masih muda. Masih muda dia. Masih muda. Iya. Kan Warkopolim juga datang, Warkopolim opening. Iya dong. Respect. Iya dong. Makasih loh udah datang ke Apapun lah buat kalian bertiga pasti. Aku dari mana, dari sejauh mana pun pasti datang dong. Pas kamu datang tuh aku sempat terharu loh. Makanya aku peluk kamu yang lama kan. Enggak, lo kayaknya main juga. Peristiwanya kita juga banyak yang Peristiwanya happy, ngapa jadi keharu? Enggak maksudnya. Ini kan banyak datang. Lo kalau ada apa, musibah, haru ya. Ini peristiwanya lagi Terharu nggak tuh? Semua juga banyak yang datang teman-teman deh. Sedih doang khusus. Masa aku peluk kamu makasih loh udah datang kok. Pakai agak lama tuh karena terharu. Masih jadi dipeluk Pak. Ini banget. panjang. Jatuhnya lo kayak lengos aja naklukin 7 gunung. Itu ada tuh momennya tuh. Menang Olimpiade. Iya. Menang Olimpiade, menang Nobel, iya. Enggak, dia menyempatkan waktu biar datang nih makanya agak terharu tuh. Banyak begitu banyak. Dia lama nongkrong loh. Hari keberapa kan kamu nongkrong ya? Ketiga. Ketiga kalau yang salah. penting kamu bener Yang di sisi luar kan? Iya, karena udah saking penuhnya. Ya aku di luar dapatnya rame banget tuh Warkopolim. Mau buka. Gila keren. Di daerah mana tuh? Amat Yani dekat. Jalan Oh Ahmad Yani. iya, dekat sekolahan aku dulu. Oh gitu. Iya, Regina Pasis. Bener gak itu? Di situ kita Oh buka. di situ iya. Bener. Di situ tempatnya ramai banget. Makanya Gitu, memang tempat gaul tuh. sesuai dengan Erni nih, makanya aku Disesuaikan lagi di sini sampai lokasinya disesuaikan. Tahu. Disesuaikan banget. Jadi anak emas. Maksudnya, tadi kan mau dibuka tempat lain. Wah ini orang Bogor guys gitu. Maksudnya biar ada di Bogor. Tapi ngomong-ngomong gini ada yang marah nggak sih? Takut loh saya. Enggak, ini kan Nggak aman ya sekarang ya kok? Aman nggak sih coy? Seru-seruan aja. Aman. aja. Bagus. Ahmad Yani Bogor tempat strategis gak? Meskipun satu arah ya. Iya, tapi di situ tuh tempat ramenya anak-anak nongkrong. Kayak Senopati Daerah-daerah ya? situ. Iya, Oh, kayak gitu. gitu-gitunya deh. Ahmad Yani, Pajajaran. Yes. Gor. Iya, di sebelah Gor. Kita belakang Gor. Sebelum Gor. Tapi tuh kawasan depan tuh Gor semua coy. Oh berarti anak basket ke situ dong ya? Iya. Iya. Gor Pajajaran, iya. Tahu gua. Dan udah banyak lapangan pedal Bogor. Iya. Iya. Pasti sooner or later. Pedal ya. Terpedal-pedal. Kalian nggak main pedal? Kasih kaos itu dong lo.
Iya, nanti ya. Kosa sih? Ada di desain pedal sih Sukut. Pedal. Wih, desain pedal dia. mantap. Ernie Love Pedal sablonannya. Masa di custom lagi. Padahal udah jadi. Anak emas banget. Betul emang. Emang ngeluarin semua. Dia anak emas sih Cai. Itu enggak sih gitu Cai. Tahu. Nggak, biar ini yang pakai pedal ya seru aja. Iya. Kalian main pedal juga? Enggak. Baru Dia pernah. Aku belum sama sekali. Oh. Aku belum sama sekali. Nyobain dong, sekali pasti ketagihan. Seneng. Iya kan? Enak aja. Enak. Menurut gue enak. Kemarin tuh kan gue jadi kayak ada kerjaan pedal. Maksudnya ini kerjaannya udah beres, gue masih tetap main. Berarti emang tuh permainan enak menurut gue. Gampang susah. Gampang sih. Gampang justru dibanding tenis sama badminton. Tapi Iya. kalau lu main nama yang apa ya? Intermediate ya, apa sih? Tengah. Iya. Kita basic aja dulu, tektok aja mainnya. Nyemes boleh nggak? Ya kalau main kayak gitu cepet mati bolanya. Hah? Maksudnya? Kalau Ya, kalau main sama Nyemes yang boleh jago, Iya boleh, aja. nyemes, boleh aja. Dia bedanya cuma sama tenis. Anak-anak tenis tuh yang jago-jago. Biasanya pedal juga belum tentu jago, karena kan di belahannya kan kayak ada kaca-kaca gitu kan. Mantul. Jadi mantul gitu. Justru kalau kekencengan smash gitu malah jadi out keluar. Tapi menang boleh kalau aku menang boleh. Iya Enggak. boleh. Nah, tujuannya biar dia jago. Itu nyemes bola itu kalau di basket boleh ngedang nggak? Bisa Iya. kagak? Gitu kan belum tahu. Iya, tapi kan Gagangnya pendek bisa. Dia mau biar dia aja. Iya, tapi enak kok, enak main pedal enak. Kapan-kapan dong main bareng lah. Ya ayo. No, Banyak ini bener. rencana Kalau mancoy. misalnya lawannya dua aku sendiri boleh? Ya boleh aja kalau sanggup. Lu jago lagi. Jago banget dia ya. Master banget. Founder banget tuh. Ikan biar enak olahraganya. Berarti kamu olahraga sekarang apa? Selain pedal? Kebanyakan pedal sih sekarang sama yoga. Oh yoga masih. Yoga masih. Golf? Nggak Enggak. suka ya? Nggak bisa kayaknya. Pernah nyobain nggak yang Belum driving gitu? belum pernah nyobain. Udah loh. Gampang nggak sih? Susah. Susah. Kalau itu susah sih. Gue nyobain. Ya 100 bola yang kena 12 lah. susah. Susah. Serius susah ya? Susah sih. Ya tinggal kena langsung masuk aja hole in one coy. Itu bukan tinggal sih ya. Kalau itu udah master. Tiger Woods itu gila. Kayak gue juga Hollywood paling cuma selama hidup berapa kali. Cuma kalau dia mah banyak coy. Banyak sih ya. Iya. Ke puluhan mungkin bisa juga ratusan tuh. Tiger Woods Tadi Wancoy ngajakin itu, biliar. Iya kan kemarin videonya Tatian tuh main biliar. Itu kan ala-ala sebenarnya. Pengen pukulan nggak bisa. pertamanya kena. Ada juga yang kamu nggak bisa. Apa? Itu biliar. Banyak. Biasanya kan si paling jago. Enggak lah itu kayak belajar aja. Kalau biliar aku nggak bisa aku. Biliar, pedal belum pernah, golf belum pernah. Olahraga belum pernah. Belum pernah iya. Yang berhubungan sama raket belum pernah berarti. Bulu tangkis. Oh. Bulu tangkis pernah. Yonek. Gitu di Lining. Iya. Sekarang Lining. Lining. Iya. Sepatunya Dwayne Wade tuh. Dia ada produk basketnya juga Lining. Ini nggak ada. Tapi emang kita mau di Bogor bulannya Oktober ya, buka ya? Oktober awal. Oktober awal buka. Datang ya. Ntar main ke sana. Iya dong. Bawa teman. Ada VIP room. Oh. Berapa court? Mau bikin rencananya? Enggak, bukan pedal. Bukan pedal. Volley, Volley. Oh, ampoli. Kirain kamu mau buka pedal juga di Bogor. Tapi buka pedal katanya untungnya gede. Rame loh, Teman iya. balik modal juga tuh, Iya, Pak. iya. Teman-teman gue. Meskipun sekarang udah banyak. Kalau sekarang buka kayak Agak telat ya? iya. Kagak sih. Kagak. Banyak temen gue yang berprofesi sebagai admin yang mencari lapangan pedal. Sumpah. Ada profesinya tuh. Saking kencengnya beberapa ada yang resign. Karena susah Pak cari lapangan pedal. Nah dia posting di Instagram. Kalau mau cari lapangan pedal per grup gue bisa koordinir. Lo request. Di Bintaro dicariin sama dia. Ada fee-nya khusus. Susah Pak, susah. Susah nyari. Susah. Masih cukup menggiurkan buat bisnis untuk setahun 2 tahun ke depan. Bener. Iya. Memang nyari lapangan pedal itu susah. Kita mau main itu, itu main itu biasanya udah keblok sama komunitas. Jadi kayak Karena kan dia booking misalnya dia udah berapa booking hari. ya sebelumnya. Jadi udah akhirnya kita kalau mau main mau nggak mau kayak aku gitu ya udah join community jadinya. Iya. Reclub namanya. Oh iya Riklab. Riklab. Iya Riklab. Tapi itu kan ada ininya kan ya. Ada apanya tuh? Level-levelnya ya. Iya tingkatannya ada. Iya, tingkatannya iya. ya. Heeh. Maksudnya? Iya kalau misalnya kita main tiba-tiba tuh klub itu mainnya yang advance gitu, ya kata kita kebanting sendiri aja sih sebenarnya. Tergantung lu nya lah.
apaan kesannya bisa lu pernah megang kayak kagak. Wilson. Ada. Si Adit Tiara di Bandung bikin tuh sama Neon. Si Adit Tiara sama Ricky Harun bikin. Nah dia bilang emang nih harus yang beginner. Karena kalau hadiahnya besar, yang jago-jago ikut betul. Jadi harus di-set kategorinya ya benar. Nggak bisa disamain. Masa dia langsung jagonya lagi? Oh, 1 lawan 2. Nah tapi 1 lawan 2 mulu maunya. bedanya badminton sama tenis, Pak, ini nggak ada 1 lawan 1, nggak ada single, nggak ada, harus double semua. Iya, Double semua. Double semua. Kenapa ya? Ya nggak tahu tuh formatnya gitu lah. Dari sononya. Tapi kan ada suka lihat tuh yang ngelewatin atas. Itu harus kita keluar dulu ya katanya. Baru gitu. Iya. Itu mah kayaknya Kalau udah yang pro banget lah yang itu pro mah. Iya. Bener. Tapi gitu nggak? Boleh. Boleh. Selama belum jatuh boleh. Ya, bisa nggak tuh lu ngejar ya kan? Iya. Masalah. Berarti gua keluarin aja terus ya? Tetap mantulnya harus ke lapangan dulu, baru tuh Iya, maksudnya dikencengin aja. Iya. Susah tapi ya. Dia ngomong kayak ini. Saya nggak segampang Basket itu dia ya. mau lompat dari tengah lapangan. Apa? Yang mustahil lagi. Lu udah capek-capekin lawan, bisa kan? Bisa aja. Boleh. Boleh Itu aja. lebih super jago sih. Tapi emang saking hype-nya pedal gitu ada formasi acaranya tuh kayak main pedal terus ada DJ-nya. Gitu-gitu. Iya sekarang ya. macam-macam. Apa pedal terus ada foto-foto apa pakai fotografer lah Iya. apalah gitu. Meskipun dicengin ya, tetapi yang kayak gitu-gitu justru bikin orang tertarik olahraga gue. Betul. Gue sih dukung-dukung aja kalau sifatnya itu FOMO tapi lo jadi olahraga. Jadi gini, kayaknya udah pernah kita bahas, di Eropa itu lagi tren klub-klub itu sepi karena mereka berolahraga paginya. Night club. Pedal dan lari tren. Teman-teman gue di Bali sebagian besar itu udah, kok gue suka banget party tapi gue lagi gila pedal. Jadi solusinya itu mereka main pedal jujur di meja singleton. Bahkan di Oh posting. iya ada sih. Ada DJ. Nggak apa-apa kalau buat gue terserah. Sumpah. Mabuk itu. Nyabu. Puasa jadi narkoba banget. Pedal jadi narkoba juga. Wancol di sini gitu. Aku jadi Pedal sambil nyabu. itu pedal jadi ini enggak. Tapi sebenarnya ngeri sih kalau kadang-kadang tuh ada ya satu grup gue gitu yang suka ya udah bawa minum gitu. Tapi sih kalau aku ngeri karena kan kalau lagi pedal gitu kayak jantung tuh kayak lagi yang lari-lari tuh kayak kenceng kayak gitu kan. Terus kayak begitu juga terus minum juga kayaknya agak-agak. Kalau saya sih agak-agak ngeri ya. Kalau datang minum doang boleh nggak main? Ya boleh aja. Berarti olahraga. Berarti lu mingle aja tuh. Bagian bawa botol aja tuh. Ya foto-foto. Terus habis itu udah minum aja. Ada beberapa emang tempat pedal di Jakarta tuh yang ada tempat VIP-nya dul. Jadi emang mereka yang mau nonton tuh ada kayak semacam boxnya gitu, AC, ada TV, karaoke gitu. Emang iya? Iya. Kok gue nggak tahu sih, Itu coy? di Fatmawati ada. Fatmawati tuh. Emang iya? ROC pedal ya. ROC. Jadi gue pernah posting di Reels, Pak. Iya. Cukup kontroversi tapi si High Online sampai nge-repost tuh karena setuju. Mungkin. Ada 2 fenomena pedal yang menurut gue futsal sama mini soccer tuh nggak punya. Cewek mainin sama ini dimainin dari pagi udah full. Di belakang rumah gue tuh ada tempat pedal baru dari jam 7 udah full mobil. Itu kan mini soccer orang sore. Iya. Karena indoor kali. Ya apapun ceritanya ini olahraga. Di sekolah ada yang indoor Ada juga. indoor juga, futsal juga banyak. Ini lebih menyentuh banyak kalangan lah. Emang gila sih. Kadang kok pagi biasanya cewek. Karena Enggak fun juga. aja. Cowok-cowok juga banyak kok. Dan Dari jam 7, jam 6. Orang suka validasi ini, Pak. Gue ada di sosmed loh. Dia lagi nyemek. Masa sih enggak juga. Awalnya mungkin gitu, tapi lama-lama kalau begitu udah suka, udah nggak masalah kayak gitu lagi. Tapi Emang emang karena sih- suka aja. Sensasi naruh medali di apa di Enggak, belum dada. ada medali, belum. Di sosmed tuh Kenapa sambil jadi gini. medali? Sambil Tahu, gini. kenapa sih? Nah, maksudnya Kenapa langsung iya, medali sih? medali. Lo lari, no baru ada lo. Run tuh baru lo ada dapat medali. Megang medali sampai megang raket pedal sih seru tuh. Di sosmed. Olimpiade medali, tapi si coy bulu tangkis ada Bener, medali. coy, ada, Si coy. games medali, bener. Iya, kita bicara main biasa, bukan pertandingan. Mana ada pedali. Enggak, dia mau gabarin di juaranya. Iya, belum ada emang. Di sosmed tapi bagus. Lo foto gigit Gila kayak gitu. Jagoan bagus. Terus saudara yang gini-gini nih. Iya bener. Itu sensasinya ada coy.
Ada gitu-gitu tuh seru di sosmed. Apa kamu? Enggak. Oh itu. Iya. Tapi emang alatnya juga lumayan sih harganya. Ya, Tergantung kalau yang full karbon mahal. Oh iya. Oh, udah tahu ya. Lamborghini yang collab sama Lamborghini itu mahal. Sama Prada mahal. Emang tergantung coy, dulu mau ya kelas apa? Iya, kelas biasa aja. Maksudnya kita baru main nih. Iya 3 juta. 3 juta ya. Iya. 3 juta. Ada kok, yang 1,5 juta juga ada. Ada cuy, nggak usah malu. Kenapa gue malu? Tadi itu dia juga gitu. Dia juga kagak main. Nggak usah minder juga coy lu nggak usah minder. Gabung aja. Kalau mau gabung aja, nggak usah minder. Tapi kemarin jujur deh main pedal masa pakai jaket. Jujur. Atau di resleting coy, sekalian. Jujur banyak yang mention, Bang. Oh itu kan emang kebutuhan syutingnya, warnanya. Oh lu harus pakai jaket? Iya. Kenapa? Iya nggak tahu kan. Syuting apa? Tapi yang lain nggak pada pakai jaket. Gua karena nggak muat jersey yang dikasih. Oh, jadi kecil, lu malu. Gitu. Masalahnya itu. Jersinya agak cukup. Jangan ragu, Wancoy pernah attending pedal. Ya itu, cari pedal. Sama siapa coy? Cewek? Ini si Putri, banyak visi Dior lah gitu-gitu. Iya, cewek-cewek selebgram. Wih. Salah satu selebgramnya Wancoy. Gila. Anak Iya. pedal banget. Di situ gue main kayak udah selesai kerjaannya, terus gue masih tetap main. Ternyata emang seasik itu, beneran. Lo coba sekali aja. Raketnya bisa be? Punya mereka. disewain, pinjemin. Lu dimusuhin nggak kayak orang yang raket mahal? Apaan sih? Kagak juga, gila. Pakai racin aja, pakai racin. Raket Cina. Cina. Emang ada? Oh ya Cina sih pasti ada tuh ya. Ada. Yang penting skill, man. Itu mah tergantung. Yang penting man behind the gun. Benar. Yang penting Vibora lo bagus. Apa tuh Vibora apa tuh? Bandeha, Vibora. Keren loh, Ancoy udah tahu istilah-istilahnya. Istilah pukulannya, jenis pukulannya dia. Vibora bener tahu. Biasa. Juga lo anjing. Yang penting backhand lo bagus. Kagak ada. Di sana nggak ada. Gini. Ya, ada sih dasarnya, tapi apa gitu jenis pukulan itu apa? Ada Backhand. lagi. Slice. Wih, gila. Oh, slice gini. Gelintir. Tapi emang kalau habis olahraga, gue sih biasa pakai ini, Pak. Wah, bener. Biar wangi seharian. Kadang nggak enak ya, udah ngumpul-ngumpul gitu terus bawa ketek kan nggak enak. Iya, raketnya mahal, bawa ketek tetep aja. Gue sih pakai ini jujur, ada 3 varian. Betul. Yang ini ada Blue Lavender, ada Emerald Sage, ada Aqua Bergamot, dan ini kan Axe dari SMA. Benar. Ega, kita tuh udah mengenal SMP, SMA udah pakai Axe. Dari dulu banget dah. Iya, dan ini premium oil, essential oil, diracik oleh siapa coy? Diracik oleh N. Gottlieb. Perfumer kelas dunia. Jadi kan ada blind test, Axe sama parfum kelas dunia menang Axe. Iya, dan ini pakai 7 nih. Iya, nggak cuma wangi, tapi ada deodoran protection yang bikin lu wangi 72 jam. Makanya gimana kok? Coy. Nih, cara makainya nih gue kasih tahu. Pokoknya lu angkat 7 dari kiri bahu lu. Lagi? Terus kali. Ini wangi banget. Ih, mantap. Dan aksi ini akan mencari yang namanya 10 SMA terwangi. Ada razia ganteng soalnya. Iya, nama kampanyenya. Akan dapat privilege razia ganteng. Jadi bekerja sama dengan Kapten Barbershop banyak banget nih aktivasinya. Cukur gratis, karaokean bareng artis favorit lo. Pokoknya cari SMA yang paling wangi nih. Benar. Ya, enggak. Caranya gampang banget. Lu bikin konten bareng teman-teman lo, teman-teman SMA lo. Terus sama botol Axe dan upload di sosmed lo. Tag Instagram dan TikToknya @Axe_id. Ya, iya gampang tuh. Nyarinya di mana ya, coy? Gampang banget buat teman-teman semua se-Indonesia nyari Axe gampang banget karena Axe sekarang udah masuk di Alfamart. Jadi lu tinggal nengok kanan, nengok kiri, nyari nitip ke teman bisa banget. Semua market, minimarket gimana? Semua minimarket kayak mini, super bisa ada Axe-nya di situ. Mantap. Super gitu. Karena kalau wangi privilege bagi cewek kan kayak gitu kan. Iya. Ini wanginya enak ya, seger ya wanginya. Apalagi cowok udah ganteng kayak
kagak wangi kan gimana ngedrop juga. Kurang Enggak oke lah. Iya, tadi kita ngomongin SMA kan kita pakai aks dari SMP SMA. Kamu SMA di mana dulu? Bogor. Di mana? Regina Pacis. Recis, anak Recis. Zaman kamu udah pada jago-jago belum main musik? Ada dong sebagian yang emang kerjaannya main musik, ngeband, bikin band. Di zaman kita, kalau ada festival band, Regina Pacis tuh selalu juara. Iya. Karena skillnya gila. gue gitu Pak. Ih, Drum bandnya juga, drum bandnya. iya. Pokoknya kalau misalnya festival band, Regina pasti juara-juara. Seriusan, anaknya seriusan modelnya. Karena sekolah unggulan ya. Iya, anak-anak Recis tuh bukan bermaksud sombong ya, tapi katanya begitu. Sombong. Pintar. Sekolah kaya-kaya nih. Enggak masalah kaya sih, di situ harus pinter bukan kaya. Oh harus pinter. Harus pinter. Kalau Dwi Warna udah ada belum pas kamu? Dwi Warna. Iya. Ada boarding school gitu. Iya, udah belum ada ya. Kayaknya nggak ada ya. Unggulan di Bogor tuh Regina Pacis. Kalau untuk yang swasta ya? yang swasta Katolik ya. Oh. Iya. SMP di Bogor juga. SMP di Bogor, SMP Regina Pacis juga. Pacaran SMP SMA pernah kamu? Pernah sih. Pernah? Maksudnya pacaran orang. Gue pengen tahu. Maksudnya kalau Amin nanya SMA terus kuliah. Iya. Gue pengen tahu. Pacaran SMP pertama kali pacaran SMP Cinta atau SMA? monyet, cinta monyet. 3 SMP kali ya. 3 SMP? Cinta-cinta. Cinta gitu. Nembaknya pakai surat nih? Enggak sih ngomong. Gimana? Ya ngomong aja. Aku suka kamu mau jadi pacar aku gitu? Enggak juga, enggak kayak gitu ya. Aku suka sama kamu deh. Kamu ada waktu nggak ya kalau nanti kita kemana yuk? Main pedal. Ntar kita gitu yuk ke Pizza Hut gitu zaman dulu. Jujur iya. Oh orang Bogor. Oh gini. Nanti kita hangout ke roti unyil. Nanti kita nongkrong di Sempur yuk. Soto kuning bisa. Soto kuning. Iya. Itu soto kuning Bogor banget tuh. Aku mau ngedate sama kamu di Taman Topi. Ada. Taman Topi sih kayaknya. Itu tapi bener banget tuh. Soto kuning Taman Topi. Di Baranang siang ya. Apa terminal anjing? Itu jadi Gila. Kita jalan-jalan ke IPB. kampus. Gede tuh jadi itu. Tapi pas zaman kamu apa ngedate favorit di Bogor? Pizza Hut kan yang di dekat Barang Siang kan? Enggak, dulu tuh ada mall ya, satu-satunya mall. Itu udah keren banget deh kalau main ke situ. Namanya Internusa. Oh, tahu Internusa. Tahu nggak? Tahu. Terus kebakaran dia. Iya, pokoknya itu kalau udah ke Internusa udah paling keren lah kalau main-main di situ. Oh, di situ tuh ada apa itu di situ? Iya, bioskop ada satu. Ah. Terus udah gitu, ya tempat-tempat makan gitu. Oh, ngedate di situ. Iya, makan gitu di situ. Jalan-jalan ke Megamendung. Megamendung udah agak kesana ya, udah naik-naik ya. Berenang gitu kan bareng. Kalau SMA pacaran beneran nggak? Pernah pacaran beneran? Yang serius gitu ya Pak ya? Iya, serius. Maksudnya Kayaknya iya sih, pernah. Pernah. Waktu kelas berapa? Itu lanjut dari kelas 3 SMP terus lanjut ke SMA bareng. Awet. Gua tuh orangnya awetan kalau pacaran. Berarti nggak bisa dibilang cinta monyet dong. Ya, karena serius. Iya, tapi kan masih kecil, contohnya kayak masih yang belum tahu gimana. Gitu Iya, tapi selalu serius. Maksudnya selalu lama awet gitu. Berarti dari SMP ke SMA pacaran berapa lama tuh? Itu yang pertama ya. Mungkin sampai 3 tahunan. Oke. Kelas 3 SMP sampai kelas 2 SMA dong? Iya. 2 SMA hampir mau ke 3 malah. Oh. Lama coy. Lama. Rizky namanya bukan? Rizky. Hamdan bukan orang namanya. Old school Hamdan ya. Salusi. Rustam bukan. Rustam Recis. Rustam underscore Recis.
Udah ada IG tuh kayak dulu tuh. Ada tuh anak Recis sama Rustam. Bisa aja ya. Oh, bisa. Tapi tahu. Oh, bisa. Iya, bisa Oh, aja. bisa aja. Zaman dulu bisa. Terus kuliah nggak? Itu putus kan nama yang itu. Terus pas lagi ada acara itu loh. Biasanya suka ada MC. acara apa sih namanya? Apa prom night? Inaugurasi. Kayak Malam keakraban. ngundang-ngundang gitu loh. Jadi biasanya kan suka ada kayak anak Recis, nanti dia ngundang anak Gonzaga dari Jakarta gitu. Oh, pertukaran pelajar. Mereka datang, nggak Bukan. pertukaran. Nggak ada Pokoknya sih, kalau di kita pas nggak ada ada sih. acara kayak festival musik gitu, biasanya antara Recis sama mana gitu. Oh Mereka ini datang. kayak PL sama Tarki. Iya kayak gitu-gitu Iya. deh. Iya. Ada musik nanti anak Gonzaga main musik di situ, anak Recis juga Iya. main musik di situ. Nah di situ terus akhirnya kenalan sama model baru. yang baru. Pacaran sama dia. Akhirnya pacaran. Sampai kuliah? Sampai kuliah. Anak gol. Sampai hampir lulus kuliah. Perbanas. Kamu perbanas? Iya. Basket Tuh tuh. basketnya bagus tuh. Iya. Siapa tuh ada yang tinggi banget tuh namanya lupa. Yoming. Bukan. Siapa namanya Iwan apa nggak? Ical Kate. Peter Kevin. Kamu perbanas? Aku di Setiabudi dari dulu. Kok ya pernah ketemu ya? Masa sih? Kamu Setiabudi? Udah lama. Masa mau Itu nggak main-main. Berarti harusnya deket banget dong. Gimana Apa main dong ke rumah? Tapi lu ngomongin juga udah berapa tahun yang lalu. Udah lewat juga. Main dong ke rumah. Udah puluhan tahun yang lalu. Iya. Tahunnya juga tahun berapa itu ya? Perbanas zaman kamu udah ada dong bikin-bikin sepatu depan Iya depan. iya dong. Semua orang masih bikin sepatu ke situ. Sendal, sepatu, tas. Iya betul. Bikin di Perbanas. Nah, berarti benar kamu suka main ke situ, berarti tahu. Tahu. Karena Genteng aku tinggal hijau, genteng Setiabudi. hijau. Genteng hijau, iya. Di Perbanas ngambil apa kamu kuliah? Perbankan, manajemen perbankan. Setia berarti ya. STY, iya. Lulus, sampai lulus di sana? Iya lulus lah, masa nggak Itu lulus? nggak remeh lulus. Pinter kan? Itu aja Recis. Pinter. Kenapa kerja di bank? Iya sempat kerja di bank. Oh ini. Bank apa dulu? Ingat gak? Terakhir BCA. Emang berapa bank kamu kerja? Awalnya pertamanya Bank Bali zaman dulu. Oh, Bank Ingat nggak Bank Bali, Bali? tahu. Iya, Terus dia merger gitu. Terus abis dari Bank Bali aku pindah ke BCA. Terus di BCA kan udah nikah tuh. Iya. Terus nikah nggak boleh kerja karena suka digangguin Dia ngundang sama siapa? sama orang-orang. Sama nasabah-nasabah gitu. Iya. Kan bagian depan tuh. Oh gitu. Nah, harus muter-muter kan. Terus kalau pas sekali-sekali aku di customer service gitu, suka ada orang-orang yang dari gedung yang di atas tuh ada company oil company gitu. Mereka kadang-kadang suka buka-buka gitu. Kadang-kadang buka rekening, ngobrol-ngobrol gitu kan suka ngajakin. Ntar bisa nggak makan ke situ? Lama-lama nggak boleh gue kerja. Oh. Di Bank Bali berapa lama? Bank Bali ada sekitar 2 tahun lah ya. Besya lama? BCA nggak terlalu lama, keburu hamil. Oh. Besya mana kamu terakhir? Menara Kuningan yang di Rasuna Said. MD? Sekarang jadi MD? Bukan. Yang di dekat Pasar Festival seberangnya. Oh, seberang. Seberang. Benar Kuningan. Iya benar Kuningan benar. Di Terus situ lama tuh. Iya, Setiabudi Building. Iya, sebelahnya. Sebelahnya Iya, kan? sebelahnya. Depan Pasar Festival. Di situ juga kamu Mau dulu. buka Aku tabungan. MD di Kuningan MD. Oh, MD agak pojok lagi Iya, dong. pojok lagi. Iya. Kok gak ketemu kita ya Iya. pas aku buka rekening ya? Enggak nih kita emang mau ketemu. Iya, maksudnya kan nggak di Bukan situ tabungannya, juga. bukan. Masih banyak lagi. Iya. Cabang-cabang yang lain juga ada yang lebih dekat rumah lu, ngapain Emang mau juga. ketemu. Tujuannya bukan itu. Tahun berapa tuh terakhir kerja Beca? tunggu bentar. 9? Kan Rizky hamil 2001. 2001? Oh kita lulus SMA tuh. Iya, SMA. 2001 iya. Udah canggih lah Setiabudi 2001. Dulu masih banyak pohon karet, hutan pohon karet sono. Iya, masih banyak bis. Banyak bis masuk, patokannya masih banyak bis. Tapi bener, Banyak, Metro Mini Kuningan P15 masuk Setiabudi. Iya, Senen. Depan apotek ya? Iya. Setiabudi Senen. Enggak, bukan depan apotek. Dia itu Rumah Fana. Rumah Fana. Di bawah. Setiabudi Senen. M23. M23 mikrolet. Berarti dulu kerja terakhir kantoran di situ. Iya. Terakhir itu. Gak pernah ke kantoran lagi. Enggak. Terus kan udah gitu udah begitu hamil udah jadi ibu rumah tangga. Iya. Mengurus anak. Anaknya udah gede, udah kerja. 2001 kan lahirnya kan? 2002 dia lahir. 2002 iya jelas.
2002 sekarang 23. 23, iya itu nikah udah wajar. Belum nikah dia? Rizky belum. Rizky udah punya pacar belum? Nggak mau punya pacar dia. Kenapa? Dia lagi asik kerja aja, dia bilang nggak mau, aku senang kerja aja. Ah ya. Gua mau dulu cewek dulu. Beda. Nggak percaya gue. Tapi pernah nggak anak-anak kamu ngenalin pacar ke kamu? Cuma satu yang cewek. Nah, pas kenalin, kamunya gimana sebagai orang tua? Apa yang ditanya? Kan udah gede, anaknya udah kuliah juga. Oke. Yang cewek. Lebih ngelihat ke ininya sih, ke karakternya aja sih. Cuma juga aku belum terlalu yang kayak serius gitu lah ya. Namanya juga masih umur segitu lah. Iya, tapi kan dikenalinnya kan berharap, maksudnya orang tua kan kayak pengen tahu nih anak gue dekat sama siapa nih gitu kan. Pasti kan? Iya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang ini gak? Nggak terlalu. Karena aku mikirnya kayak zaman aku dulu gitu loh. Masih awal-awal gitu kan belum yang terlalu serius-serius loh. Pacaran SMA gitu. Iya. Apain sih belum yang terlalu gimana-gimana. Pas, kamu udah punya Instagram yang hits itu udah? Udah, pas anak dikenalin? Udah. Dia gimana? Ini Tante Erni ya gitu. Teman-temannya Aulia kan suka pada pengen ke rumah. Maksudnya, gue pengen lihat nyokap lu dong gitu. Pengen lihat nyokap lu yang ya, beneran kira-kira? ini gitu. Sebabnya apa ya? Gak tahu. Tapi Jangan malu-malu coy. nanya aja. Iya. Manja biasanya kalau di luar banyak pertanyaan loh gue. Grogi nih ya. Di siang ini grogi nih. Enggak, lo misalnya jadi teman anaknya Aulia coba. Iya. Lo lihat, oh ini. Wah, Ya main dong, KPSI main dong. Aul nih. Iya, main dong. Gue suka lihat di YouTube doang, mak lo pengen kenal juga dong gitu. Ngapain gitu ya? Ngobrol aja. Lo kan masih kecil, masih masih ngobrol. Ibu temen. Iya sih ya. Agak janggal sih. Iya. Tapi tuh anak-anak pada malu-malu biasanya kalau gue aja ngomong, nggak tahu kenapa. Bisa main nih ke rumah. Iya main kan banyak tuh, iya. kadang-kadang beberapa orang gitu, cowok-cowok kadang-kadang. Terus, oh iya sini dulu, udah pada makan belum gitu. Terus mereka tuh ngeliat, tapi sambil kayak nunduk gitu, takut nggak berani ngeliat muka aku gitu. Bapak udah tante gitu. Iya, kayak malu-malu gitu lah. Iya. Kalau lu Pai, jadi salah satu temennya. Misalnya temennya Aulia nih. Iya, lu. Nongkrong. Iya tuh lu tuh. Tante Eri datang nih Iya. ke teras. Iya. Woi, udah pada makan belum? Saya Gofar. Apa? Ngapain juga lu masih banget temen anaknya gila. Dewasa banget gitu. Sopan kan sopan. Ini masa jadi Saya Gofar. Terima kasih udah mengizinkan Enggak obrolan. anak-anak kami udah main-main sini. anak-anak kami. Kaku. Janggal. Itu begila tuh. Tante, makasih banget. Saya Gofar. Thank you udah mengizinkan waktunya, ruangnya untuk kami bermain di sini. Ya, saya nggak akan melupakan jasa-jasa Tante. Kayak pahlawan. Gue gede pahlawan. Buru kali lo gitu Seneng ngomongnya. banget gitu. Ngomong-ngomong, Om, lembur kapan? Ya maksudnya gue pengen ajak anaknya pergi. Aulia kan sebaya. Pergi coy. Iya, kerja kelompok. Iya. Kira-kira kapan Om keluar kota ya? Mau ngajak Aulia buat nginep main PS. Oh takutnya dilarang sama si omnya. Iya. Iya. Gitu. Kalau gue sih gitu. Iya. Bener. Kalau mereka tuh nunduk-nunduk gitu malu gitu. Malu lah, ya mungkin biasa lah. Kalau dulu kan kayaknya gitu deh. Kalau seingat gue ya. Maksudnya aku kalau kayak ketemu sama, kalau aku sih enggak. Tapi biasanya kalau yang cowok-cowok kan biasanya suka malu-malu gitu. Sungkan lah. Sungkan, iya benar. Tapi kan sekarang Aulia udah gede nih, udah 23. Udah Aulia kerja. enggak, Aulia mau 20. Rizky yang 23. Rizky. Ah, Iya. iya. Oh Rizky deh, ya Rizky main PS, ketemu sama Rizky. Iya. Aulia 20. Lu gitu tuh. Iya, si Gofar. Set. Oh enggak, cipika-cipiki mah. Tante, makasih. Lagi cangkal itu Sopan gila. Enggak, masa ya Salim iya. masa enggak Bisa gitu. Salim iya. Gila sih, Iya, terlalu iya. akrab Iya, banget bener. sampai cium pipi. Iya. peluk juga tuh. Iya, belum gitu, nggak apa-apa ya semua gitu. Masa kau cuma Nggak apa ya, anak emang gini. jadi Emang suka rusuh. langsung di pihaknya tante Eri masa. Suka rusuh. Gitu. Tapi gitu sih emang.
kita juga misalnya ketemu temen yang ibunya kayak wah ini cakep gitu kan. Suka gitu-gitu tuh dulu, coy. Iya benar. Enggak gitu. Pertanyaan berikut, gua aja ambil raport Karim. Gurunya nonton podcast kita. Karim TK loh. Oke. Kak Riko, salam buat Bang Wanco sama Bang Gopar. Bar, gue bilang, ibu nonton, iya saya nonton. Guru TK. Nah maksud gue, Tante Eri ngambil rapot gak? Iya dong, Pernah ngambil rapot? Iya. Nah, itu maksud gue. Momen bagi rapot nih. Gimana? Itu. Momen bagi rapot, kelihatan dong, pasti ada yang ngelirik-ngelirik, ada yang ngomongin. Iya. Berasa gak kayak gitu? Karena waktu pas kayak Aulia ya, waktu aku kesana, si Aulia itu dia sempat pindahan sekolahnya. Aku pindahin sekolah. Terus dia ngomong, Mami, tiba-tiba masa anak-anak yang di kelas aku gitu pada heboh gitu. Heboh apaan? Dia tahu kayak, kita tahu tuh siapa mama kamu gitu. Terus, oh ya, iya mereka tiba-tiba tahu aja aku anaknya siapa. Terus aku ngambil rapot, ya ketemu sama teman-temannya itu satu kelas lah. Dan aku kan orangnya memang agak sedikit friendly aja kayak hai gitu. Ya mereka senyum-senyum gitu terus malu-malu gitu. Ada minta foto nggak? Kalau yang cewek-cewek malah. Berani yang cowoknya. Kalau kita foto, yang cowok sih enggak. di rumah, Pak. Yang cowok sih enggak, yang cewek-cewek biasanya. Posisi udah gede minta foto. Lu kalau jadi gurunya, apa yang lu lakukan? Bagi rapot nih? Nih. Katanya gini. Anak ibu nilainya kurang bagus. Tapi bisa dikondisi. Gue tebak anjing. Anjing kasih les. Iya datang. Coba anak ibu lebih giat belajar lagi. Les yang terus. Itu kondisinya. Itu solusinya itu. Iya. Terus kata tadi, bagaimana? Dan kapan gitu? Duh, saya punya solusi tapi nggak enak ngobrolin. Maksudnya kan, takutnya ntar ada. Iya, ada ngiring anak lain ngiring. Anak emas kan. Gitu. Bisa kondisikan aja itu udah salah tuh bahasa tuh. Ya itu kan bisa dibikin. Iya benar. Kayak gitu. Tahu sama tahu aja. Jadi tergogokan aja. Tahu sama tahu tuh. Kalau emang jawabannya nggak tahu ya harus tahu. Kalau ujian ya harus tahu. Gitu, jangan nggak tahu, harus tahu. Begitu kalau ujian kan harus tahu, masa nggak tahu. Orang tua murid yang belakang, kok lama itu ya? Tadi ya 2 menit ya kan? Ini orang tua Aulia kok nih gurunya kok sejam ngobrol. Terus bisik-bisik ngobrol nih. Nah, saya ada kerjaan, Pak. Saya ada kerjaan, Pak. Itu tolong yang itu dicepetin. Kalau jadi guru, ya maksudnya kan biar membimbing anak-anak biar lebih pintar. Iya dong. Iya. Tapi kebanyakan yang foto justru cewek-cewek. Cewek. Mereka juga udah pasti dong ada yang follow-follow. Aulia sih bilang, Aulia, Rizky, sama yang kecil juga. Mami, semua teman-temanku tuh follow Mami semua di Instagram. Gar! Jelas. Follow doang apa screenshot maksudnya? Maksudnya screenshot, Aulia nih aku udah follow ibu. Iya, kan tunjukin. Gak perlu screenshot kan udah online. WhatsApp. Ya, begini WhatsApp kan Iya. WhatsApp gitu. Aku udah follow ya gitu. Ini aku mau nanya jujur ya sama kalian nih, para laki-laki. Yang ada di pikiran kalian apaan sih? Kalau apa? Kalau misalnya kayak ada anak laki gitu, ya terus ngelihat ibunya gitu, terus apa screenshot, apalah segala mau ngapain, ada apa gitu? Screenshot Kenapa? tuh nunjukin ke teman kita gitu. Gue udah follow ya ibu lu gitu. Oh, Tapi kan coba kita belum ada sosmed ya. tapi kalian berarti juga dulu suka ngecengin kalau ada yang cakep yang ya, iya, cakep. pasti. Jadi ada misalnya ada ibu-ibu yang cakep kita udah tandain tuh. Oh si dia tuh ibunya oke gitu. Oh. Jadi pas bagi rapot kita justru akan ke kelas-kelas lain. Oh gitu. Iya. Kayak gitu. Iya, biasanya yang nggak enak justru anaknya kan. Tapi ada juga anaknya yang bangga gitu. Wah ibu gua disukai nama, maksudnya banyak fansnya gitu. Ada yang bangga juga, gitu. Jadi emang kita ke kelas lain ya. Gue ada contoh kasus. Gue nggak bisa sebut kota dan namanya. Temen gue tuh pelatih basket di sebuah kota. Ekskul di sekolah itu. Ada orang tua murid cakep banget.
Mungkin kayak Tante Eri lah. Cakep. Dia nemenin selalu. Ada satu hari itu bapak-bapak yang jemput. Iya. Terus bapak-bapak, udah bisa nih makan aja kita bareng. Terjadi selama sebulan, ibu-ibunya pada komplain sama sekolah. Mulai hari ini orang tua murid di luar pagar. Ada kejadian, ada cemburu, ada sumpah. Orang masuk News Detik kayaknya. Gitu. Gue bingung. Kacau. Bagi rapot. Jadi dia bagi rapot. Enggak sekolah basket. Ekskul doang. Oh nganter ekskul. anaknya. Kan emang kalau udah sore rata-rata bapaknya udah selesai kerja, yang jemput anaknya kayak sekolah inilah. Ekskul udah jam 4. Nah, ibu yang si cantik ini nganter anaknya. Iya, nemenin. Nemenin. Kasih apa, botol minum apa. Iya, kan iya. emang gitu. Iya. Karena dia cantik banget. Dalam sebulan tuh mendadak bapaknya pada nganterin, biasanya supir. Iya, biasa supir. Terus Cari tahu lah bini-bini pasti cari tahu. Abis ini ke Gyukaku udah. Iya beneran. Akhirnya heboh, meetingin di sekolah. Udah besok orang Nggak tua boleh. murid jangan ada yang nganter. Sumpah. Itu beneran? Beneran. Kamu nggak ada sampai komplain nggak orang tua yang lain? Orang tua murid yang lain? Nggak ada? Enggak sih. Karena nggak ada momen ngumpul mungkin, Pak. Kalau ini karena kan nggak tapi kan anak kamu ada yang ikut eskul nggak? Ya ada dong. Ada, mereka semua ikut ekskul. Apa eskulnya? Tenis gitu-gitu. Nah, pas tenis kamu sempat nganterin nggak? Jarang sih. Jarang. Karena habis dari sekolah langsung eskul. Iya. Sore biasanya itu kan. Oh. Paling dijemput supir biasanya. terus si sekolah basket ini biasanya memang, Pak, kalau mau kompetisi orang tuanya ini patungan jersey sama tiket apa. Nah, nih anak si cewek mainnya biasa aja. Orang tua murid gini. Harus dikasih kesempatan nih dia. Sumpah. Iya. Harus masuk. Jelas, iya. Udah tenang, nanti di transport yang kita kompetisi ke itu. Kita patungan. Sumpah kejadian. Ada kok. Kayaknya naik di sosmed ya. Cuma konteksnya lucu. Karena nggak berlebihan. Bener, sumpah. Demi pokoknya si ibunya ada di situ ya. Anaknya ini juga nggak kualifikasi juga nggak apa-apa ya. Iya. Terus tiba-tiba suatu hari bapaknya udah bawain makanan segala macam, udah ngumpul. Yang nganter bapak aja. Bapaknya lagi. Bukan ibunya yang datang banget. Tapi itu Pak sangat kerap terjadi di les basket akademi lah kita bilangnya. Orang tua cakep tuh rame itu sih itu tuh. Ibu-ibu muda baru umur 23, bapak. Tiba-tiba Gyukaku, you makan. Normal. Anjing gue ketawa ngebayangin bapaknya sih muka-mukanya. Iya. Kan pasti kan ketika misalnya kayak Tante Erni gitu yang nganter, bapak ngumpul. Pasti kan dia ngumpulnya berbarengan nih. Iya. Udah nggak apa-apa kita. Biar lama-lamain kita bikin, abis ini makan-makan aja yuk. Pasti kan dia deal-dealan gitu dulu. Iya, dia patungan nih kita. Patungannya udah slow. Itu hari ini, besok lu ya. Iya. Ala-alanya pelatihnya juga. Iya. Coach. Udah ikut. Kebersamaan. Padahal buat dia. Terus gini, kita panggil Tante Eri ikut kan? Oh enggak, saya ada ini. Yaudah besok aja, Coach. Anjing. Ayo lo. Gue lagi dong Gyukaku ini. Gue lagi dong Gyukaku dari tadi. Gila, tapi iya sih kerap terjadi sih. Sangat. Apalagi zaman sekarang. Sosmed udah gampang banget tahu orang tua ini siapa gitu ya. Anak ini orang tuanya siapa, gampang banget. Iya, kayak ini aku mau cerita ya. Kemarin kan aku habis baru balik nih dari Australia. Jadi Aulia itu selain dia kuliah, dia juga udah mau coba-coba kayak kerja gitu loh. Gitu. Kerja tapi kayak di restoran, di mana jadi waitress gitu-gitu. Dia kerja di restoran Indonesia. Terus Aulia cerita nih ke aku tiba-tiba, "Mami, aku nggak ngerti deh. Kenapa kok tiba-tiba orang-orang bisa tahu ya kalau aku tuh anaknya Mami gitu." Oh ya? Masa? Emang kamu nggak cerita? Nggak cerita. Dia cuma pas wawancara kayak nggak ada ngomong apa-apa. Tapi begitu aku udah masuk, terus tiba-tiba kayak temen aku yang waitress yang lain, terus orang yang chefnya di kitchen nanya,
kapan mama kamu kesini gitu. Terus Aulia kan kayak yang, hah? Emang kalian tahu siapa mama aku? Ya tahu lah, mama kamu kapan mama kamu datang ke sini gitu. Jadi pas kemarin aku ke sana tuh, Aulia kayak minta banget sama aku kayak, "Mam, datanglah ke ini pas aku lagi kerja." Orang-orang di situ pada pengen ngelihat mami aja datang ke situ gitu. Ya mungkin karena itu ya kayak sosial media tadi, iya. Mungkin kan ngelihat kadang-kadang aku suka posting muka anak-anak kan. Jadi mereka mungkin yang follower juga tahu, oh ini anaknya ini gitu. Lucu aja iya. Makanya pas aku datang ke sana, pas aku makan mereka kasih kayak komplimenter, ini ada ini nih dari kita gitu, dari dapur dikasih. Bayangin kalau bapak-bapak nggak cuma komplimenter itu, gyukaku tuh. Yang kocak saat itu ada part rebutan gini, patungan buat jersey basket. Nah si ibunya ini asli nih. Iya benar ini lanjutannya di aku transfer kemana? Saya yang ngurus. Rebutan bapak. Saya yang ngurus. Udah ntar nanti sampel saya kirim ke rumah Mbak. Apa tenang saya urus. Saya niat gitu. Masa bayinya rebutan gara-gara ada ibu yang cakep. Jujur. Iya benar. Saya yang urus. Karena biasanya sebuah akademi itu memang ada kebutuhan apa rembukan sama orang tuanya. Ini kita mau kompetisi beli jersey baru, beli apa. Nah tuh bapak-bapak pada sok-sok cover tuh. Saya aja. Paling kecil anak kamu umur berapa? Mau 15 bentar lagi. Oh udah. Teman-temannya juga ada yang follow juga pasti itu ya. Follow semua teman-teman. Gar. Bap. Karena 15 kayaknya masih kecil-kecil gitu ya. Iya. 15. SMA dong? Kelas 1. SMA kelas 1. SMA kelas 1, iya. Nanti mau di Australia juga? Iya. Ini habis selesai ini, tahun depan udah pindah berarti, yang kecil juga. Jadi SMA-nya di Australia? Oke. Jadi udahlah biar di sana. Habis aku capek bolak-balik gitu kan. Di SMA 01 Melbourne? Ada. 01 Melbourne. 06 Impres. Budut Sydney. Di Budut Sydney. Banyak. Aduh. Captain Adelaide. Adelaide. Tuakpert. Budut Sydney. Keren sih. Budut Sydney keren. Kalau emang ada iya keren. Budut Sydney. Emang tante tinggal di sana sekarang ya? Bolak-balik. Bolak-balik. Jadi kayak tiap 2 bulan sekali pasti ke sana kan. Ngeliatin anak-anak. Di Melbourne. Oh, di Melbourne. Tapi katanya kalau di Australia itu tiap sore udah sepi ya? Jam 7 gitu udah tutup itunya. Kayak shopping mallnya gitu, kayak mau beli apa gitu. Sepatu. Jam 7 mereka udah tutup. Eropa juga gitu, Pak. Iya. Belanda juga gitu. Sepi. Jam 7 gitu. Berarti karena kan mereka kan makan malam jam 6 ya. Ya enggak juga. Kalau restoran lebih sampai jam 9, jam 10 ada yang buka. Klub buka malam. Cuma kalau kayak shopping centernya, shopping mallnya, mau beli sepatu, mau belanja apa gitu, jam 7 udah tutup. Jepang kan jam 8, Pak, Harajuku. Masa? Iya. Jam 8 itu terakhir. Buka jam 10 ya? Bahkan jam 11 bahkan. Oh iya bener. Bahkan. Bener. Iya kan kita lihat tuh. Ini belum buka nih. Berarti dia kerjaan di sana tuh cuma sesip doang ya? Sesip doang. Iya. Biar efisien, mungkin. Oh iya bener. Jepang jam 8 ya Jepang. Kita ke Australia dong nyamperin, bikin konten. Iya. Ayo dong. Kamu situ apa Melbourne sih? Melbourne. Oh Melbourne. Ayo dong, 6 jam ya? Green Boys. 7 jam 20 menit. Oh. Kalau direct. Boleh juga tuh ya. Lebih jauh itu dibanding ke Jepang berarti ya? Iya. 6 jaman Jepang dari Jakarta flight. Dekat Green Boys kesana tapi mereka sibuk, mereka duluan paling aku extend. Masa kita dipisahin lagi ya? Karena kan bareng ya. Kita kan bareng. Apa bareng? Iya. Lama kan tiba-tiba extend. Mau stay. Dia punya kerjaan. Diusir aja. Ya adil aja. Tapi kan sekarang anak-anak juga bangga selain selebgram,
pemain film Rats. Aduh. Gila, pemain film. Dibilangin pemain film sih belum lah ya. Iya. Itu kan masih yang kayak apa ya? Beda kan ya series sama film tuh. Iya. Ini kan ini hitungannya treatmentnya juga pasti kayak film kan series ini. Sama syutingannya, kamu baca skrip dari reading juga gitu kan? Iya, sama yang kayak gitunya sama sih. Open BO. Iya. Yang keberapa nih? Yang ketiga. Oh, yang sebelumnya Wulan ya? Yang pertama Yang ya pertama Wulan, Wulan, kan? yang Iya. kedua Yang juga. dia semua. Aku mulai dari yang kedua. Oh satu Kan belum. Satu Oke, belum. belum. Ya kedua Belum dan tiga, ketiga. Yang ketiga. Cuma yang kedua di situ belum terlalu banyak lah scene-nya. Oke. Di yang ketiga ini lebih banyak. Oke. Jadi kan di situ aku berperannya sebagai Mami Teresa itu yang masih tetap orang yang sama. Cuma di sini lebih dikupas ke sisi kehidupan si Teresa ini sendiri. Jadi dia ini kan saya mucikari nih. Si Teresa ini. Tahu dong, Wancoy mucikari itu Tahu. apa? Dunia dia. Iya. Iya, waktu yang di kedua scene-nya itu lebih banyak kayak yang mucikari di mana sih kerjanya kayak di klub-klub gitu Iya, dong. Ada banyak anak-anak buahnya yang di klub-klub gitu aja. Megang center. Nah, cuma kalau yang di ketiga ini scene-nya itu agak lebih berubah dibanding yang kedua. Jadi ini judulnya aja kan Open BO I Am Campus. I am Campus. Memasarkan anak-anak kuliah. Iya, ceritanya begitu. Kadernya anak kuliah nih kadernya. Iya. Gitu. Nah jadi base-nya di mana? Base camp-nya? Tetap dia nanti anak-anaknya itu kan kuliah, berarti di kampus kan kegiatannya. Cuma memang si Teresa ini di sini lebih diangkat ke kehidupan dia pribadinya. Jadi kenapa sih kok dia latar belakangnya tuh dulu kayak gimana? Sebelum dia jadi mucikari itu dia tuh sama keluarganya kayak gimana. Jadi lebih banyak dikupas tentang si Teresanya juga di sini. Banyak kamu ya? Lumayan lebih banyak. Sampai aku harus syuting tuh emang disediain itu rumahnya dia gitu. Oke. Jadi syuting di situ 3 hari apa 4 hari deh. Iya di situ untuk menceritakan backgroundnya dia sendiri sebenarnya kayak gimana. Teresa tuh apa sih antagonis jatuhnya? Enggak juga? Enggak juga sih, dia mucikari aja. Mucikari. Cuma yang sekarang yang di Open BO ketiga ini lebih apa ya? Lebih menyorot si hidupnya dia ini loh. Ya, kalau dulu kan cuma dikulik, kayak lebih dikerjain, dikulik. iya lebih dikulik ya. Ceritanya Gitu. dia menjadi mucikari itu gimana? Yes, kayak gitu. Siapa aja yang main? Kamu. Valerie Yang Thomas. masih yang ya Valerie Thomas, terus ada anaknya Wulan Guritno, Shalom. si Shalom, Iya. Terus Fajar Nugra masih sama. Fajar Nugra kan masih dari yang kedua. Ya aku di situ di yang ketiga ini lebih banyak banget interaksinya sama Fajar. Oh Fajar. Pemain tambahan dari yang kedua siapa? Yang ketiga nih ada. Rispo ya. Ya dari Oh, Rispo, Rispo, iya. ada Rispo. Karena ini ceritanya akan lebih banyak komedi. Jadi lebih komedi lagi dari yang kedua. Sama Ogi Fantinus. Oh, ada Ogi. Ogi. Ada Ebel, Cobra. Oh Ebel juga ada. Oh dibanyakin komedinya. Jadi banyak komedinya. Nah Rispo jadi apa di situ? Jadi kucai. beneran namanya dia kucai Jadi ya. ayam kampus bukan? Kayaknya dia salah satu yang disewain. Iya. Terus Fajar itu kan dulu di Open BO kedua itu dia itu yang ketiga nih ceritanya si Fajar ini kan udah mau resign lah. Dia nggak mau jadi si Angelo yang berhubungan sama ayam-ayam gitu. Iya. Tapi lucunya begitu dia mau resign ini ternyata dia itu justru ketemu sama satu sosok yang dimainnya sama Yosi Sudarso itu. Si Fajar ini nggak bisa berhenti karena dia itu harus ngebantu. Jadi Yosi ini kan punya adik. Nah adiknya itu adalah pacarnya Fajar ini. Oh, Iya. jadi mau nggak mau. Mau nggak mau. Nah Yosi ini polisi. Jadi dia itu minta bantuan Fajar ini. Lu harus bantuin gua nangkep dan memberantas ini apa Prostitusi. sih? Kayak yang ada di jaringan kampus, ini, ya. jaringan kampus ini. Jadi mau nggak mau dia ada di situ. Tapi dikemas dengan lucu dan bagus banget. Kalau Berarti menurut sisi aku yang ini komedinya lebih gila. lebih gila. Dibandingkan yang kedua. Iya. Dan menurut aku ini lebih seru sih. Semua umur berarti nih, buat semua umur ya? Tetap sih kayaknya Iya. plus 21 ya. Plus satu ya. Tetap. Ada adegan-adegan itu nggak? Ada sekilas lah. Oh. Sekilas ada.
Cuma lebih banyak lucunya kalau yang ini. Karena yang banyak main stand up komediannya juga lebih banyak ya dibanding yang kedua. Oh berarti ngangkat sisi ceritanya ya. Maksudnya situasinya antara si Angelo sama si talent-talentnya gitu ya. Boleh. Tayang di mana sih? Di video. Video.com. Iya, video. Mulai kapan? Video. Tanggal 20 September. 20 Tapi 13 September kayaknya untuk yang Express sudah bisa. Yang Express sudah bisa nonton dari tanggal 13 September. Jadi apa Express sama itu? Oh, bayar ya? Iya. Oh, yang berbayar. Iya. Bayar per episode. 13 September. Iya, 13 September. Untuk yang berlangganan, yang bayar per episode. Kalau yang buat semuanya itu tanggal 20 September. Oke, seru. Kalau si karakter si Ogi sama Rispo tuh jadi apa dia di situ? Ogi tuh. Dosen ya. Kalau si Valer Thomas? Valer Thomas jadi salah satu ayamnya. Oh. Ayam kampusnya. Iya. Salah satu IM-nya deh. IM-nya betul. Berarti betul. scene makin banyak, susah nggak ininya, syutingnya? Syukurnya aku udah malah jadi dapet karakternya dia kan, udah tahu maksudnya dari yang sebelumnya dari season yang kedua udah tahu kan si Teresa ini karakternya seperti apa, jadi udah lebih gampang lah justru kalau buat aku maininnya, karena masih sama gitu loh dia, cuma lebih banyak aja. Scene paling susah menurutmu yang mana? Scene apa ya, saat harus kelihatan kayak sedih gitu deh. Oh iya sih. Suruh nangis? Enggak sampai nangis sih. Cuma maksudnya sedih saat dia menceritakan sebenarnya tuh gimana sih dulu kehidupan dia itu. Ngapain sih dia itu jadi mucikari gitu. Oh. Jadi dia harus menceritakan itu, sedih kan. Jadi kayak harus mengingat-ingat momen yang sedih dong ya? Iya, kurang lebih begitu. Sayangnya tuh momen-momen udah lewat jauh ya, jadi udah kurang sedih lagi sekarang. Tapi udah kebanyakan ketawa. Iya. Tapi ini sih ya tantangannya berarti lebih gila nih, skripnya juga lebih panjang. Lebih panjang banget. Kamu ngapalin tuh berarti di rumah ngapa-ngapalin gitu? Iya, lebih banyak. Pokoknya lebih banyak dan dialognya lebih panjang-panjang. Tapi nggak tahu ya, kayaknya aku malah yang di ketiga ini lebih gampang mainnya daripada yang kedua. Udah dapet karakternya kali? Mungkin, iya. Salah satunya itu. Kayaknya Open BO seterusnya nih series nanti video udah kamu terus nih. Udah kontrak mantap Open BO. Open BO 4, amin si mucikari itu, amin. Iya. Mancoy pengen main film dia. Oh, oke. Udah banyak tawaran dong. Agak belum. Cuma tadi gue denger tuh katanya ini berat. Ininya. Iya, rate-nya terlalu ketinggian, Wancoy. Sebenarnya kalau rate sih oke-oke aja, tapi banyak pihak yang nggak mau nyediain baterai orang. Kamu tahu baterai orang nggak? Maksudnya? Minuman. Oh. Itu riders dia. Ridersnya. Iya. Tapi justru lucu loh. Aku yang di kedua itu, kan aku nggak pernah bisa tanpa minuman kalau kayak gitu. Jadi tumbler sebenarnya isinya tumblerku beda. Iya. Jadi selalu kayak gitu sambil nungguin itu selalu ini. Tapi yang ketiga ini sama sekali nggak. Zero, coy. Gue nggak minum sedikit pun. Sedikit pun nggak minum. Nggak tahu kenapa. Tapi terus aku sendiri kaget begitu waktu kayak Pak Monty itu ngomong, lu bagus banget di sini. Gue suka banget lu di sini. Terus aku cerita sama si bapak, Pak, gue gak minum sama sekali di sini. Justru bagus mungkin. Jadi lu lebih bisa konsen, bisa lebih fokus, terus lebih bisa ekspresif gara-gara karena nggak pakai itu gitu. Dia pas aku lihat juga bagus banget ini. Enggak, lu kapan jaga? Ini baru syuting. Ini kan belum boleh keluar. Orang belum keluar. Uji aja dia. Keren juga nih. Disebut gitu. Bagus. Aja dia. Dapat nih karakternya nih. Gitu. Masuk lagi ya. Ada sebut tuh yang gitu tuh. Yang ketiga. Tapi emang berarti kamu udah nyaman kali di dunia acting. Jadi nggak perlu yang gitu-gitu. Dulu kan kayak pengen chill aja kan. Jadi sekarang udah kayak dunia gue di acting. Enggak juga sih, kan aku nggak ada backgroundnya itu. Kadang-kadang tuh aku masih nggak pede kayak gitu. Gak pedenya kenapa? Ya karena mungkin nggak ada background di situ lah ya. Terus apalagi kalau kayak ditemuin itu sama orang-orang yang udah memang
Mereka tuh besar namanya di situ sebagai seorang aktor, aktris. Terus harus satu frame sama mereka. Itu kadang-kadang aku tuh suka kayak jadi grogi sendiri. Belum apa-apa tuh udah kayak, ntar gue aneh gak sih gitu. Tapi aman-aman aja ya. So far aman. Syuting berapa mas? Bulan ada? Enggak. Waktu itu cuma 4 hari kok. Oh 4 hari? 4 hari. Tapi 4 hari tapi terus-terusan. Bener-bener terus-terusan. Daerah mana syuting? Pagi malam. Di daerah, apa tuh namanya ya? Yang tempatnya Teresa itu. Pokoknya sekitar 1,5 jam lah dari Jakarta. 20 September kalau mau nonton video.com. Nontonnya di video ya. Iya, Soalnya video. banyak banget orang yang suka nonton tuh pakai bajakan-bajakan gitu. Oh ya? Iya. Dan kita tuh kayak Lebah pengen ganteng dari yang teksnya lebah ganteng tuh bukan? Pokoknya dari pihak videonya juga memberantas untuk yang kayak Bajakan, bajakan-bajakan. iya, jangan sampai Nontonnya dong, dari ini sampai. dong. Tuh. Di platform yang jelas dan benar Resmi. di video. Iya, yang resmi, betul. Kalau bisa yang ekspres sambilnya biar nonton duluan ya. Iya, kalau yang nggak sabar ya Express bisa tanggal 13. Iya. Iya. Di video mau ada series-seriesnya nggak? Kamu nanti udah ada tawaran belum? Belum sih, aku lagi ngerjain yang lain. Ada lagi. Tapi aku takut sebenarnya film ya, tapi cameo. Bioskop. Berat. Tapi cameo kan cuma sepintasan doang. Apa? Horor atau apa? Atau drama? Horor komedi ya. Horor komedi. Kan sekarang lagi musim kayaknya deh. Iya. Tapi kalau misalnya kamu pengen nih, gue pengen main film ini berperan sebagai karakter ini nih. Pengen jadi apa kamu? Tapi belum berani kayak Iya gitu. kepengenan aja. Gue pengen ini deh. Jadi orang gila. Hah? Kenapa gila? Psikopat. Iya, kayak gitu-gitu. Boleh mana? Kunjir. Gue pengen banget tuh kok yang kayak gitu-gitu, yang Iya. psikopat, yang kayak Psycho ya. iya, Pembunuh. yang mukanya tuh sebenarnya kayaknya baik, tapi ternyata di dalam jiwanya itu sebenarnya dia tuh pengen bunuhin orang. Pas santai lagi. Terus gue pergi di Lu lihat gila. Lihat. Mimik. dia penting penilai Mimik. Maksudnya kayak, oh psikopat gini ya gitu. Maksudnya kamu Perhatiin banget. Psikopat gini ya gitu banget. Udah duduk di sini pindah. Gue mau di sini. Gitu sih. Bagus perhatiin banget sih. pas santai. Oh iya. Karena narasumber yang cowok gak ada begitu. Dia kan lagi acting coy. Jadi Lo harus liatin tuh. Liatin. Detail. Iya. Kalau misalnya nih, kan harus mentokin ke dulu nih, ke panah kan. Iya. Terus mantul ke lapangan sebelah. Jadi orang itu harus kejar. Iya Yaudah, keluar. aku mantulin ke lapangan sebelah aja. Iya nggak gampang. Iya, tak semudah itu juga. Ke kantin. Iya Jadi boleh mantul ke juga. kantin. Tapi bisa kan? Bisa aja. Kalau di Olimpik ada itu kantin kayaknya. Kalau di Olimpik.